Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan untuk sesi kali ini kita masuk ke CKC, yaitu Curhat Kulit Corner. Nah, untuk hari ini aku sudah kumpulkan beberapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih belum kejawab, nanti akan ada sesi berikutnya. Kita masuk dulu dari pertanyaan pertama dari Kak Anya, yaitu, Dok, apakah boleh nih penggunaan untuk vitamin C dan juga retinol itu digabung? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi untuk retinol dan vitamin C memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Nah, untuk pemakaian lebih bagus dan lebih disarankan vitamin C dipakainya pada pagi hari karena manfaatnya itu bisa membantu untuk radikal bebas dan juga membantu memproteksi kulit terhadap sinar matahari. Dan untuk retinol sebaiknya kayaknya bisa pakai di malam hari ya, karena bisa membantu untuk regenerasi kulit juga. Kalau dipakai bersamaan, yang kita takutkan akan terjadi adalah iritasi dan juga bikin kulitnya mungkin nanti jadi lebih sensitif. Untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Kak Wahyu, kulit yang berminyak itu masih tetap pakai moisturizer nggak, Dok? Nah, ini sering banget ya dialami oleh kita, apalagi itu kita takut banget kalau kulit yang berminyak setelah dipakai moisturizer ternyata nanti jadi makin berminyak nih, Dok, gitu ya. Nah, biasanya untuk kulit yang berminyak jawabannya adalah masih perlu moisturizer. Tetapi moisturizer seperti apa? Nah, moisturizer itu memiliki basisnya berbeda-beda. Ada yang dari gel, ada bentuk krim, ada bentuk lotion, ada bentuk balm gitu ya. Nah, tapi yang paling disarankan adalah yang water based atau gel. Nah, itu bisa membantu untuk menghidrasi kulit kita. Kulit kita ini punya kadar cairannya loh, dan walaupun berminyak tetap memiliki kadar hidrasinya. Kalau kadar hidrasinya itu tidak terpenuhi, maka kulit yang berminyak itu akan terus-menerus memproduksi minyak sehingga sebumnya jadi makin banyak, sedangkan untuk kebutuhan hidrasinya tidak tercukupi. Pertanyaan berikutnya datang dari Kak Saras. Dok, kalau misalnya kerja di dalam ruangan kan nggak terkena matahari, apakah masih perlu reapply sunscreen? Nah, untuk reapply sunscreen ternyata masih banyak juga ya yang bingung. Jadi untuk kalian yang bekerjanya itu indoor atau di dalam ruangan tetap perlu reapply sunscreen ya, dan idealnya biasa 2-3 jam sekali. Jadi untuk reapply-nya bagaimana? Jadi kalian boleh langsung timpa aja kalau misalnya memang tidak ada paparan terhadap polusi di luar. Jadi bisa langsung dipakai langsung, tapi kalau misalnya kalian ada menggunakan make up, kalian bisa menggunakan sunscreen yang lebih friendly. Jadi misalnya bisa menggunakan sunscreen yang di spray. Kemudian untuk sunscreen ini sebenarnya bisa melindungi kulit kita dari paparan panas, panas dari cahaya, panas dari blue light, dari paparan sinar blue light di laptop maupun handphone seperti itu. Karena menurut penelitian memang bisa menyebabkan munculnya pigmentasi akibat paparan sinar ataupun panas tersebut. Jadi jangan lupa untuk reapply sunscreen kalian setiap 2-3 jam sekali ya, walaupun kalian bekerja di dalam ruangan. Oke, untuk pertanyaan terakhir datang dari Kak Ayu. Jadi Kak Ayu sudah melakukan check out produk di online shop dan sudah memakainya selama 3 minggu. Kemudian awal-awal pakai itu bagus, tapi makin kesini sudah masuk minggu ketiga malah jadi breakout atau purging. Nggak ngerti sih, Dok, ini breakout atau purging, katanya beda ya, Dok. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus banget ya, purging sama breakout. Purging sama breakout memang dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita bahas dulu dengan purging. Purging itu banyak banget dipakai pada istilah-istilah medis ataupun mungkin ketika kalian datang ke klinik estetik. Jadi purging itu terjadi ketika suatu produk yang diresepkan atau dipakaikan ke kulit kita kemudian langsung muncul reaksinya berupa misalnya paling sering pada
orang yang mungkin kulitnya cenderung jerawatan. Nah, diresepkanlah sebuah krim atau mungkin produk skincare yang akhirnya bikin jerawatnya tuh tambah parah, kayak keluar semua gitu. Tapi itu tidak berlangsung lama, biasanya dalam 2 minggu ataupun lebih itu mulai mereda dan mulai bersih, kelihatan dari kulitnya itu mulai bersih. Nah, itu disebut dengan purging. Tapi kalau breakout itu ketika kulit kita merespon negatif terhadap pemberian suatu produk. Jadi bisa aja kita pakai mungkin udah 3 minggu, 4 minggu baru muncul. Kayak misalnya kemerahan, iritasi, kulitnya jadi panas atau mungkin jadi muncul jerawatnya, dan di area-area tertentu yang biasanya bersih jadi muncul permasalahan kulit di situ. Nah, itu juga bisa timbul ketika kejadian breakout itu. So, buat kalian yang mau memilih skincare, kenali dulu jenis kulit kalian, baru pilih skincare perawatan yang sesuai. Jangan sering-sering eksfoliasi, karena itu juga tidak baik. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu di sesi CKC berikutnya. Sampai bertemu, see you! Goodbye!